kasih komende ibadah pemuda dan susunan ke kitab Rasul Paulus 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat-nasihat. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Berbahagialah orang yang mau membaca, belajar firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Kita saling belajar, membaca, sesuai kalau dan jadi sebelum tadi, meskipun jumlah yang ikut ibadah di Pemuda tidak sesuai dengan jumlah data yang dimiliki oleh gereja GKPM Jembatan di Malang Bapak, COI kalau statistik berbicara jumlah kita melebihi mungkin bisa mencapai 100, tapi pada kenyataan yang ada Pemuda di Malang Bapak, kemudi remaja termasuk SMP pun tidak sepenuhnya. Tapi dengan yang sedang Masuk Barata, baik kita baiki tetap di mana Pemuda berjalan seperti sedia. Kita saling berkoman sesuai keputusan kasih surat Paulus kepada jemaat Tesalonika pasal 5 nete masih parem terbincang sapamian kateterenda bagaimana mereka hidup di dalam Kristus yang senantiasa bersukacita. Ke pulau mereka salita ya SMP, kelas sana, kelas 2, ini kelas 3 sudah mau lulus tak lain. Apa konsep wikakan ketika mendengar satu kalimat yang berbicara tentang bersukacita? Upatu kita mau baik acara kampung, ada banyak konsep yang muncul ketika kita bicara masalah sukacita. Ada banyak konsep pikiran yang akan timbul ketika kita berbicara masalah bersukacita. Mungkin menurut kawan-kawan yang lain, bersukacita adalah sebuah kondisi di mana kemauan, keinginan kita itu bisa terpenuhi. Salah satu contoh misalnya, si Tepen minta dibelikan HP yang lebih canggih dari yang punya hari ini. Ketika HP itu diberikan ke tubuh Tepen, ada muncul satu sukacita di dalam dirinya, ada satu rasa kegembiraan yang luar biasa yang akan dimiliki oleh Stephen karena hasrat keinginan yang Stephen boleh tercapai. Nah, konsep bersukacita ada banyak seperti itu. Lalu bersukacita dalam konsep yang lain, ketika kita memiliki kekayaan, harta benda mungkin kamar firman kita tidak pernah mengalami yang namanya kemiskinan, kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi konsep sukacita yang diberikan oleh Paulus atau Mutakilinget melalui 1 Tesalonika pasal 5 masih paremdemsikan sukacita ini tidak akan pernah berhenti. Sukacita yang disampaikan oleh Paulus di sini adalah sukacita yang tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Karena Alkitab masih kuat, sukacita yang diberikan Kristus tidak akan pernah sama sukacita yang diberikan oleh dunia di dalam kehidupan. Hari ini mungkin Stephen akan senang ketika HP yang diangan-angankan diberikan oleh orang tuanya. Tetapi 1 bulan pemakaian HP yang muncul HP yang baru. Alat minta denda tak salah Pak, baik dijengkolkan dokumen. Jadi sukacita yang akan muncul di dalam diri kita adalah sukacita yang tidak pernah memuaskan hati. Tapi Alkitab masih berkata kita sukacita yang bersumber dari Kristus akan memuaskan kita. Jadi sukacita adalah suatu kondisi manusia ketika mungkin keadaannya baik dalam pandangannya sebagai seorang manusia. Tetapi Paulus di sini saleh
bergembira tidak dalam konteks akan barat, tidak dalam konteks mangkak barat dan Tesalonika sehingga Paulus masih bersuka cita lah senang. Tidak. Paulus masih konek ketemu dan Tesalonika kalau ada persoalan pergumulan yang dihadapi oleh orang Tesalonika tadi. Jadi yang dimaksud Paulus sendiri adalah bersuka cita di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Bersuka cita kabarkan kondisi yang bagi kita kasih suatu kondisi yang merugikan kita bisa. Jadi disinilah dituntut makna dari sukacita. Untuk bersuka cita tidak dalam kondisimu sedang bahagia, tidak dalam kondisimu sedang beruntung, tidak dalam kondisi nilaimu baik, tidak dalam kondisi banyak uangmu. Tapi bersuka cita sendiri yang dimaksudkan adalah bagaimana kondisi kita.